Halo Sobat Setia Bastian Studio, kembali lagi kita mengupas tuntas drama kehidupan yang semakin rumit diberi cinta waktu. Waduh, gawat banget nih Sobat. Di awal tayangan hari ini, hati kita langsung dibuat campur aduk melihat nasib hubungan Adila dan Trian. Kalian pasti sudah lihat kan, bagaimana kabar perceraian mereka sekarang bukan lagi sekedar isu rumah tangga biasa, tapi sudah meledak dan jadi viral di mana-mana. Tekanan publik dan situasi di sekitar mereka benar-benar memaksa keadaan menjadi semakin sulit. Inti permasalahan hari ini benar-benar fokus pada bagaimana mereka berdua dipaksa untuk saling membunuh rasa. Ya, bagaimanapun caranya, Trian dan Adila harus terbiasa jauh. Mereka dituntut untuk tidak peduli satu sama lain, seolah-olah tidak pernah ada cinta di antara mereka. Dan dalang dibalik ketegasan ini, siapa lagi kalau bukan Pak Cahyadi. Pak Cahyadi tampaknya semakin keras dan tidak main-main. Beliau benar-benar menutup semua celah. Baginya, Trian dan Adila harus saling menjauh. Titik, tidak ada kompromi. Kita bisa merasakan betapa beratnya usaha Trian untuk menuruti kemauan ayahnya itu. Dia sedang berusaha mati-matian, berjuang melawan hatinya sendiri hanya untuk bisa bersikap cuek dan dingin kepada wanita yang masih sangat dicintainya, Bu Adila. Momen yang paling nyesek itu terlihat jelas saat adegan di ruang pantry. Di sana ada Bimo yang menjadi saksi bisu betapa kaku dan canggungnya situasi antara Trian dan Adila. Bimo yang selama ini selalu mendukung Trian, pasti sadar betul kalau bosnya itu sedang belajar untuk tidak peduli. Tapi kita semua tahu Sobat Bastian Studio, membohongi hati itu adalah pekerjaan paling melelahkan di dunia. Meskipun rasanya berat banget, seperti ada batu besar yang menghimpit dada, mereka berdua tetap mencoba memainkan peran itu. Puncak ketegangan emosional terjadi ketika Adila tidak sengaja menumpahkan minuman milik Rian. Di situasi normal, seorang suami pasti akan langsung sigap membantu kan? Tapi di sini, tidak. Rasanya benar-benar menyayat hati melihat mereka harus pura-pura asing. Bayangkan, berdiri di hadapan orang yang paling kamu cintai, tapi harus bersikap seolah-olah dia adalah orang lain yang tidak kamu kenal. Itu sakitnya bukan main. Tatapan mata mereka berbicara, tapi bibir mereka terkunci oleh keadaan. Di sisi lain, konflik tidak hanya milik Trian dan Adila. Kita beralih sebentar ke Naura. Hidup Naura sekarang sedang tidak tenang. Dia benar-benar dibuat ketar-ketir dan gelisah. Kenapa? Karena Nathan kembali berulah. Nathan memberikan tekanan mental dan ancaman serius kepada Naura. Ini berkaitan dengan rahasia tentang Dr. R. Naura sangat takut kalau rahasia yang selama ini ia jaga atau mungkin kebohongan yang ia tutupi akan terbongkar. Ancaman Nathan benar-benar membuat posisi Naura terpojok. Kembali lagi ke drama utama kita. Saat insiden minuman tumpah itu, naluri Trian sebagai laki-laki yang mencintai Adila sebenarnya langsung bereaksi. Dia ingin membantu, tapi belum sempat tangan Trian terulur, Pak Cahyadi langsung muncul menjadi tembok penghalang. Pak Cahyadi dengan tegas menghentikan Trian. Kata-katanya singkat tapi tajam. Itu bukan tugas kamu. Duh, kalimat itu rasanya langsung menusuk makjleb banget di hati Trian. Seketika itu juga Trian sadar posisinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terdiam, menelan kembali rasa kepeduliannya. Trian dipaksa menjadi patung yang tidak punya perasaan. Situasi cuek-cuekan dan saling tidak peduli ini memang menyiksa bagi Trian dan Adila. Tapi ironisnya, ini justru menjadi hiburan bagi orang lain. Siapa lagi kalau bukan Lucy? Terlihat jelas ekspresi Lucy yang kegirangan. Dia merasa di atas angin, senang banget melihat Trian dan Adila yang sekarang saling menjauh. Bagi Lucy, penderitaan cinta mereka adalah kemenangan baginya. Benar-benar bikin gregetan ya karakter yang satu ini. Suasana hati Trian yang hancur tentu disadari oleh Bimo. Sebagai asisten sekaligus sahabat yang setia, Bimo berusaha mencairkan suasana. Dia mencoba menghibur Trian, bahkan sempat mengajak Trian untuk karaokean, berharap bosnya itu bisa sedikit rileks atau tersenyum. Bimo bilang, "Ke lagu aja kali ya Pak, biar suasananya enak." Tapi apa respon Trian? Nihil. Trian menolak dengan halus. "Nggak usah Bim." Wajah Trian benar-benar tidak bisa bohong. Dia sedang susah untuk tersenyum, hatinya sedang mendung pekat. Bahkan Bimo sampai bertanya-tanya, apakah Trian baik-baik saja atau sebenarnya dia sama hancurnya seperti yang dirasakan Bimo saat melihat mereka. Dan begitulah gambaran pikiran Trian saat ini, benar-benar kacau balau. Fisiknya ada di kantor, tapi pikirannya melayang ke Adila.
Dia terus-menerus teringat wajah Adila. Memori masa lalu dan kekhawatiran masa kini bercampur aduk. Dalam diamnya, Trian terus memikirkan bagaimana keadaan Adila setelah insiden tadi. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. "Gimana kabar kamu, Dil?" Trian bertanya-tanya, apakah Adila di sana juga sedang tidak baik-baik saja? Apakah Adila merasakan sakit yang sama seperti yang dirasakan Trian? Apakah Adila juga menangis dalam diam? Rasanya benar-benar sesak Sobat Bastian Studio. Ada keinginan yang begitu kuat dari dalam diri Trian untuk berlari mendekati Adila, memeluknya, menolongnya, dan mengatakan bahwa dia masih sangat peduli. Tapi lagi-lagi, bayang-bayang ancaman Pak Cahyadi menjadi rantai yang membelenggu kakinya. Dia tak berdaya melawan kuasa ayahnya sendiri demi menjaga situasi agar tidak semakin runyam. Kisah hari ini benar-benar mengajarkan kita betapa sulitnya mencintai di waktu dan keadaan yang salah. Kita dibuat penasaran, sampai kapan Trian kuat menahan semua ini? Dan apakah Adila akan selamanya diam menerima perlakuan dingin ini? Tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan kisah Pilu di Beri Cinta Waktu? Jangan lupa untuk terus pantengin update terbarunya hanya di Bastian Studio.